Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Prastio dengan NIM 182221082. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan tugas fisika komputasi praktikum, yaitu tugasnya terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, membuat program untuk sorting dengan inputan 30 angka dari user, batas angka 100 hingga 1 juta. Dan soal kedua, membuat program sorting dengan inputan gabungan angka dan huruf. Berikut adalah tutorial langkah demi langkah dari program sorting dengan inputan 30 angka dari user. Algoritma mengurut-ake adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana. Nah, mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu langkah pertama kita adalah mendefinisikan fungsi ngurutake. Di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama ngurutake yang akan menerima satu parameter, yaitu array A. Ini adalah tempat di mana kita akan melakukan pengurutan array menggunakan algoritma ngurutake. Nah, kita definisikan ngurutake. Sama dengan pertama-tama kita definisikan fungsi ngurutake, terus kemudian caranya kita mengambil panjang array menggunakan fungsi len. N sama dengan len. Kemudian kita memulai iterasi untuk setiap elemen dalam array. For i in range n. Kemudian iterasi dalam array untuk membandingkan dan menukar elemen. Range dimulai dari 0 hingga n min i min 1 karena elemen terakhir akan terurut setelah iterasi selesai. Kemudian kita tambahkan for j in range mulai dari 0, n min i min 1. Kemudian membandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. If r j sebelumnya r j plus 1. Enter. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, lakukan pertukaran. J plus 1, kemudian sama dengan R J plus 1, kemudian R J. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan fungsi input angka, di mana fungsi ini akan bertanggung jawab untuk menerima input angka dari pengguna. Nah, mari kita lihat bagaimana kode untuk fungsi input angka dibuat. Nah, definisikan the input angka, input numbers, C2, kemudian numbers, angkanya, inisialisasi array kosong untuk menyimpan angka-angka ini, terus kemudian menggunakan loop for untuk iterasi sebanyak 30 kali. Nah, for
I in range 30. Kemudian loop while akan terus berjalan sampai input yang valid diberikan. Nah, kita menggunakan while di sini, while true try 6 sama dengan. Nah, ini kita meminta pengguna untuk memasukkan angka 6 sama dengan integer input. Kita menggunakan fungsi integer di sini, input f function. Ini masukkan angka ke I plus 1, kemudian titik dua spasi. Oke, selanjutnya memeriksa apakah angka berada dalam rentang yang valid. Caranya kita menggunakan if, karena rentang angka yang diberikan adalah 100 hingga 1 juta, maka if 100 sama dengan 6, makanya pas lagi 1 juta. 1, 2, 3. Kemudian jika angka valid, tambahkan ke dalam array dan keluar dari loop menggunakan pen angka, karena kita tadi pakai numbers.append 6. Nah, kemudian kita break. Karena if else-nya print angka harus berada dalam rentang 100 hingga 1 juta. Titik. Kemudian jika angka tidak valid, beritahu pengguna untuk memasukkan angka yang sesuai. Except value error. Dan print masukkan angka yang valid. Kita print masukkan angka yang valid. Kemudian mengembalikan array angka yang sudah diisi, itu return itu numbers. Setelah itu kita akan membuat fungsi utama. Fungsi ini akan menjadi tempat di mana program akan dijalankan secara keseluruhan. Nah, yang pertama kita definisikan terlebih dahulu def name. Kemudian kita gunakan print untuk menampilkan pesan, meminta pengguna memasukkan angka. Print
lalu memanggil fungsi input angka numbers, input numbers, lalu kita memanggil atau menggunakan fungsi ngurutake, kita mengurutkan numbers atau angka-angka yang sudah diinput dari pengguna, lalu kita tampilkan angka yang sudah diurutkan, yaitu print lalu for 6 ini print menampilkan angka yang sudah diurutkan, print n. Lalu kita perlu memastikan bahwa kode dalam blok ini hanya dijalankan jika file dieksekusi langsung, bukan diimpor sebagai modul dengan cara if posisi name main. Selanjutnya kita coba hasil coding kita pada pertanyaan pertama. Nampak di terminal masukkan 30 angka antara 100 hingga 1 juta. Kita coba. Kita masukkan angka secara random. Kita uji apakah benar coding ini akan berfungsi. Hingga angka ke 30 ya. Mungkin kita coba untuk angka di atas 1 juta, apakah dia akan bisa. Nah, nampak pada terminal tertulis angka harus berada dalam rentang 100 hingga 1 juta. Kita masukkan lagi. Kemudian hasilnya adalah angka yang sudah diurutkan. Nampak pada layar bahwa angka benar-benar diurutkan oleh program ini. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu membuat program sorting dengan inputan gabungan angka dan huruf. Nah, pertama-tama mari kita definisikan fungsi custom sort. Def custom. Nah, fungsi ini akan menerima satu parameter yaitu array yang berisi campuran angka dan huruf. Yaitu 2 angka. Huruf. Kemudian kita inisialisasi array kosong untuk menyimpan angka dan huruf sudah, lalu kita menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap elemen dalam array. For item
karena elemen dalam array item in r titik 2 if is item integer. Lalu memeriksa apakah elemen saat ini merupakan angka atau bukan menggunakan if instance. Kemudian jika elemen adalah angka, tambahkan ke dalam array angka dot pen item. Jika elemen adalah huruf atau bukan angka, kita gunakan if else di sini. Jika angka, jika bukan angka. Jika ini huruf, maka huruf dot pen item. Tambahkan ke dalam array huruf. Ya. Lalu mengurutkan array angka dan huruf secara terpisah. Angka dot sort, lalu huruf dot sort. Lalu kita menggabungkan array angka dan huruf yang sudah diurutkan menggunakan return angka plus huruf. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi input data. Yakni fungsi ini bertugas untuk menerima input data dari pengguna. Kita definisikan def input data. Lalu data. Fungsi ini kan tadi bertugas untuk menerima input dari pengguna. Nah, kita inisialisasi array kosong untuk menyimpan data. Data sama dengan, nah, kita menggunakan loop for untuk iterasi sebanyak 30 kali. For i in range 30 kali. 30 item meminta pengguna untuk memasukkan data. Item sama dengan input function f, masukkan data ke i plus 1 titik 2, lalu menambahkan data ke dalam array menggunakan data dot append item. Lalu kita mengembalikan array data yang sudah diisi menggunakan return data. Nah, lalu kita membuat fungsi utama yang akan dijalankan ketika program dijalankan. Def main lalu kita memanggil fungsi input data dari kita menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan data menggunakan print masukkan data, masukkan 30 data, menggunakan huruf.
kita memanggil fungsi data untuk mendapatkan data dari pengguna, yaitu data dengan input data lalu kita menggunakan fungsi custom sort yang sudah kita buat di awal, sort data sama dengan sort data karena data dari pengguna, dari inputan pengguna. Lalu kita menampilkan data yang sudah diurutkan, print data yang sudah diurutkan. Lalu kita gunakan for item insert data yang sudah diurutkan. Lalu kita menampilkan data yang sudah diurutkan, print item. Memastikan bahwa kode dalam blok ini hanya dijalankan sekali ketika file ini dieksekusi langsung, bukan diimport sebagai modul. Hanya if space name sama dengan 2 kali ini. Selesai. Nah, selanjutnya kita coba cek apakah pemrograman ini berhasil. Kita run. Nah, nampak pada terminal, masukkan 30 data, angka atau huruf. Masukkan data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita coba masukkan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nampak data yang sudah diurutkan. Sekian dari saya, Yudha Prastyo dengan NIM 182221082. Apabila terdapat kesalahan dalam mempresentasikan atau memberikan tutorial terkait 2 pertanyaan tugas fisika komputasi praktikum ini, mohon maaf sebesar-besarnya.